masyarakat harus paham bahwa resesi itu bukan kiamat. Nah, kalau wabahnya nanti itu sudah selesai, perekonomian kita akan balik lagi. Halo pembaca Babe, kembali di Babe One on One edisi di rumah aja. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Indonesia 99,9% hampir pasti masuk ke jurang resesi. Namun apakah pembaca Babe sudah mengerti betul apa itu resesi dan apakah artinya resesi ini sama dengan krisis ekonomi? Kita akan langsung bertanya kepada ahlinya, pengamat ekonomi ada Bapak Peter Abdullah yang akan menjelaskan secara singkat dan jelas apa itu resesi dan bagaimana kita bisa menghadapi resesi. Halo Pak Peter, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di Babe One on One. Ini menjadi kata yang sangat menyeramkan akhir-akhir ini ya Pak ya, resesi ya Pak. Ya Mbak Keko. Ya. Mungkin dari pertanyaan sayangnya tapi sayangnya kita tidak sepenuhnya paham juga apa yang disebut resesi. Ya, itu yang saya kira perlu diluruskan nantinya. Jadi pemahaman sangat diperlukan saat ini ya Pak ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan pertama saya nih Pak. Apa itu resesi Pak? Dan apa indikator yang menyebabkan suatu negara itu dikatakan masuk dalam masa resesi? Perekonomian itu kan adalah semua tindakan kita ini ada ukuran ekonominya, ya. Jadi kalau kita di ekonomi itu kita menghitung berapa output, ya, berapa produk yang kita hasilkan dalam setahun. Nah, umumnya output yang kita hasilkan dalam setahun itu meningkat setiap tahunnya. Kalau tahun ini kita produksi 100 unit misalnya, tahun depan seharusnya tumbuh jadi 105. Ya, artinya ada kenaikan 5%. Nah, resesi itu adalah ketika pertumbuhan itu tumbuhnya tadi negatif. Dari 100 misalnya turun menjadi 95. Dan berlangsung selama 2 triwulan berturut-turut. Itu yang namanya resesi. Jadi resesi itu bukan berarti semuanya udah kiamat, yang udah hancur, enggak. Kita masih berproduksi, kita masih hidup, ya. Output kita masih ada gitu loh. Jadi sangat perlu dipahami bahwasanya resesi itu adalah sebuah siklus dalam kehidupan kita, ada naik, ada turun, ya. Penyebabnya beda-beda, ya. Turunnya itu bisa disebabkan oleh bencana, ya, disebabkan oleh berbagai perang misalnya. Nah, kita sekarang menghadapi kondisi yang ada hambatan di dalam kehidupan kita, sehingga ekonomi kita tidak berjalan seperti normal. Output dari atau produksi dari perekonomian kita itu menurun. Nah, itulah resesi sebenarnya. Triwulan 1 output kita turun dibandingkan tahun lalu. Ya. Jadi di triwulan 2 itu April sampai Juni, itu outputnya turun dibandingkan April sampai Juni tahun 2019. Sudah turun di triwulan 2, sekarang kita sedang ada di triwulan 3. Yaitu bulan Juli, Agustus, September. Ya, Agustus baru aja lewat kemarin. Sudah 2 bulan. Nah, kalau dibandingkan dengan, nanti akan kita bandingkan dengan triwulan 3 tahun 2019. Kalau ini lagi-lagi negatif, turun, maka itulah yang disebut dengan resesi. Ya, kita disebut secara official, secara resmi, sudah mengalami 2 triwulan berturut-turut negatif, kita resesi. Kalau di kondisi sekarang ini tuh kita lagi di tahapan atau level apa sih Pak? Nah, di triwulan 2 kita turunnya minus 5,2. Ya, artinya seperti saya contohkan tadi, kalau di tahun 2019 itu kita asumsikan produksi kita itu 100, maka pada triwulan 2 tahun ini produksi kita itu berarti kurang dari 95. Itu artinya. Ya. Di triwulan 3 ini kita perkirakan masih seperti itu. Kalau di triwulan 3 tahun 2019 100, di triwulan 3 ini kita mungkin
ada di kisaran 97. Ya. Nah, yang paling penting yang kita lihat adalah memang masih negatif, tapi dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2020 ini, produksi kita di triwulan 3 ini walaupun negatif sudah naik dibandingkan sebelumnya. Jadi sudah ada perbaikan, dan itu adalah dampak dari pelonggaran PSBB, di mana kita sudah boleh lagi ini buka warung boleh, buka toko boleh, kan, pabrik-pabrik, kantor-kantor sudah mulai, bahkan mall juga sudah mulai buka, sehingga ekonomi kita sudah mulai bangkit lagi, tapi tetap di bawah normalnya, masih di bawah 100 tadi, ya begitu Mbak Eko. Tentu harapannya akan naik di triwulan selanjutnya, tapi pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan Indonesia ini 99,9% ini sudah hampir pasti akan masuk ke masa resesi. Artinya apa yang menyebabkan di kondisi saat ini sehingga timbul kemungkinan di triwulan berikutnya pun kita akan masih minus atau mungkin lebih parah daripada sekarang. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Mahfud itu adalah triwulan 3 ini kan sudah bisa dipastikan, sudah berjalan 2 bulan ini, Mbak Keko, ya, sudah berjalan 2 bulan, tinggal 1 bulan lagi, tinggal September. Nah, itulah yang dimaksud sama Pak Mahfud, sudah bisa dipastikan triwulan 3 ini, ya, tinggal nunggu September ini akan negatif, ya. Dan karena dia sudah negatif dan di triwulan 2 sudah negatif, kita masuk kategori atau disebut sebagai sudah masuk resesi. Tapi yang paling penting itu sebenarnya masyarakat, kan sudah saya jelaskan tadi. Masyarakat harus paham bahwa resesi itu bukan kiamat. Ya. Perekonomian kita masih berjalan, cuman outputnya yang turun. Dan turunnya itu juga bukan dikarenakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, karena semua negara juga mengalami hal yang sama. Penurunan itu disebabkan oleh wabah. Nah, kalau wabahnya nanti itu sudah selesai, ya perekonomian kita akan balik lagi.